What's good, citizen? Oke, selamat datang di Atelier Podcast. Kali ini konteksnya kita akan berbicara tentang arsitek dan personal branding. Jualan dong. Jualan Pak. Ketoprak kayak gitu jualan. Yoi, jualan. Oke. Jadi kita akan bahas arsitek dan personal branding. Mengapa penting? Yes. Mengapa? Relate banget tuh. Kemarin, gua tuh jadi pemateri apa sih chapter Ikatan Arsitektur Indonesia Sulawesi Barat ya. Gue jadi pemateri. Pas banget tuh. Judulnya tuh arsitek dan personal branding. Wow. Yang hadir itu udah suhu semua, jago-jago arsitek semua, ada sekitar 80 audiens, dan mereka tentang bahas gimana cara jualan di bidang arsitektur. That's the point. Kali ini kita akan bahas nih. Nah, pengalaman Bang Mandor sendiri. Yes. Gimana sih Bang Mandor? Awal mula Bang Mandor itu mau start buat bangun personal branding, yang dimana pada saat itu orang-orang kan masih blind ya. Yes. Masih belum napak gitu. Betul. Media sosial masih sedikit. Bang Mandor termasuk pionir lah. Yes. Di antara beberapa banyak arsitektur. Iya. Gimana sih Bang, coba ceritain. Jadi tukangku itu punya cerita. Sebenarnya sedih ya. Sedih itu bukan dari sebuah kegagalan gua dalam berbisnis. Ya. Jadi sebelum muncul tukangku.co itu, gue tuh udah usaha. Oke. Gue bikin perusahaan bareng-bareng sama teman gue. Oke. Ya, kita masuk ke industrinya kontraktor ya, konstruksi. Cuman memang kita segmennya itu pemerintahan dan BUMN. Alright. Otomatis kan kalau udah masuk pemerintahan, orang dalam dong. Teman gua koneksinya banyak banget di dalam. Itu kita bergerak sekitar 4-5 tahun lah. Tapi dilalahnya gua kena masalah begitu proses itu ada cheat lah di antara direksi kami. Ya, kita bangkrut, kolaps, gua juga kolaps. Gua nggak punya apa-apa, gua bangkrut. Aset gua nggak ada. Utang banyak, nggak ada pekerjaan, all zero, benar-benar gue down banget, gue harus jual aset satu-satu. Terakhir itu gue sampai jadi supir Grab. Yes, gue daftar supir Grab. Oke. Jadi gue punya 2 mobil, satunya gue jual, satunya gue pakai. Daftar itu buat supir Grab. Nah, di supir Grab itu, gue kan awalnya nyambi tuh jadi agent properti, tapi kan agent properti nggak bisa langsung closing loh untuk proses. Iya. Gua taruh lah buku-buku gua di brosur gua di belakang, biasa di belakang mobil itu kan. Nah, karta-karta gitu. Ya, sambil jualan lu lihat gua kan. Gua kadang jualan, tapi nggak laku-laku. Oke. Gue nyupir sampai gue ketemu sama penumpang gue itu muda banget. Dia itu lulusan S2 ITB, bisnis, sekolah lagi di Australia, bisnis. Kemudian gue ngajak ngobrol tuh, gue ngobrol segala macam tentang industri yang dia lakoni, dan relate banget tentang digitalisasi. Dia lagi ngebangun apa sih istilahnya tuh, angel investor. Dia memang kakap ya. Dia cari namanya orang yang dibiayai, angel investor lah. Gua kan kecil. Nah, di situ gua mulai kena tuh. Terus gua nyari-nyari tiap pelanggan gua tawari jasa gua. Ternyata di situ gua dibilangin bahwa nggak ada yang mau pakai jasa gua. Mereka tetap ngelihat gua sebagai seorang driver, bukan sebagai seorang arsitek. Oke, I see. Ya kan? Jadi kadang kan gue sambil nyelam minum air. Gue pengennya sambil gue dapet cuan nih, gue dapet koneksi sama penumpang gue. Kita kan butuh koneksi. Gue udah nggak ada orang dalam karena gue main sektor swasta ya, bukan pemerintah lagi. Ternyata gue tetap dikenali sebagai sopir Grab tadi. Di situ gua marah banget. Iya, karena marah gua bilang. Karena personanya hilang. Yes, persona gua hilang. Gak ada. Gua itu bukan arsitek, gua itu driver. Iya. Gua itu marah jadinya. Tapi apa daya kan? Gua nggak bisa apa ngapain. Akhirnya pelan-pelan gua sambil nge-Grab, gua sisihin waktu gua tuh
ya seminggu 3 sampai 4 kali gue bikin konten-konten ringan. Konten ringan. Yes, gue konten edukasi bla 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 sampai kemudian ada yang closing. Memang closingnya nggak besar, cuman pindahin stop kontak, nilainya juga nggak besar. Tapi itu gue gembira banget. Nah, itulah titik mula gue bikin digitalisasi. Oke, berarti platform yang dimulai pertama kali pakai apa, Bang Mandor? Pakai handphone biasa. Pakai YouTube. Pakai YouTube. Awal di YouTube mulai. Iya, awal mulai di YouTube. Gue main YouTube pelan-pelan kan, tapi gue capek banget gue di YouTube. Instagram belum populer banget. Oke. Gue kan ngebangun itu sebelum COVID, 2 tahun sebelum COVID. Iya, jadi setahun sebelum COVID kenceng. Habis itu gue masuk ke industri developer properti ya, agent properti. Gue nyari karakteristiknya orang, dapet, baru gue jualan lagi, baru nemu di situ. Balik lagi sebelumnya. Yang ketemunya di mana, cirinya nggak tahu, belajar psikologi dari dari agent properti tadi. Iya, jadi gua bikin karakter di situ. Nah, dari karakter manusia ini, gua pelan-pelan gua ngarahin ke konten gua. Oke. Nah, disitulah gua berani main konten-konten pendek. Nah, di situ pas gua main konten pendek, gua baru ngelirik nih. Kan gua suka biasa scrolling TikTok tuh. Iya. Goblok nih, anjir jadinya kan. Gua bikin video TikTok itu cuman 2 menit, 1 menit. Tapi nongkrong sampai 2 jam. 3 jam. Bahkan ada sampai setengah harian tuh ibu-ibu. Anjir, gua bilang menarik banget kan? Menarik banget. Itu adalah proses di situ gua berpikir. Iya. Karena dari gua penumpang yang tadi itu angel investor itu yang bikin gua melek kayak gitu. Menarik banget berarti ya. Itu perjalanan Bang Mandor berarti sangat dan cukup panjang. Panjang banget. Ke branding dan darah-darah juga. Yes, kalau jualan. Nah, terus kemarin waktu gua webinar itu rata-rata kan arsitek senior tuh. Gak tahu jualan, Pak. Gak tahu jualan. Problemnya di Indonesia itu nggak diajar jualan. Oke. Gua kuliah itu nggak diajar jualan. Jadi kan jemput bola nunggu. Di waktu kuliah kita diajar tentang konsep, ngerancang, ngedesain. Paling parah nih dosen gua bikin, "Hei, kalian bikin hotel." Oke. Ya kan? Semangat tuh teman-teman gua. Oh iya. Cilakanya dosen gua nyeletuk, "Santai, kalian pernah masuk hotel nggak?" Wah. Tak ada satupun termasuk gua itu pernah masuk hotel. Gimana caranya mau merancang hotel? Kita nggak pernah masuk hotel. Iya, benar. Bingung juga ya. Bingung. Coba kan padahal kan ada karakteristik di kuliah itu nggak ada sama sekali jurusan bagaimana kamu menjual jasa profesi kamu. Diajar cuma ya teknis aja. Ini belajar lu selesai teknis ya hidup lu lah. Nggak dijual bagaimana komunikasi, seni berbicara sama orang lain, seni closing, seni membuat apa sih orang-orang itu tertarik sama cara ngomong kita. Iya, itu ada kan branding itu benar branding. Berarti permasalahan sekarang nih, Bang Mandor nih setelah kali-kali panjang bangun branding, gitu kan, harus mulai dari mana dulu? Oke, mulai. Kemarin juga ada pertanyaan, Bang, gue bertanya dong. Gimana sih bikin konten yang viral? Anjir. Gue bilang kalau gue ada rumusnya, gue udah viral tiap hari. Iya, bener. Akhirnya gini, gue bilang nggak enak lah gue ngomong kayak gitu sama orang tua. Ini kan bentar ngambek jadinya. Ada seorang profesor, gue lupa ya. Gue baca waktu itu, dia seorang profesor digital marketing. Ada mahasiswanya bertanya gini, Prof, sama persis yang ditanyain sama audiens gua kemarin tuh, Prof, gimana sih bikin sebuah konten terus jadi viral? Si profesornya itu senyum aja. Gua selama puluhan tahun gua berkarya di bidang industri jet, belum pernah dapat gua resep untuk dapat itu. Tapi ada satu key yang bisa gua bantu lo. Oke. Penasaran dong si mahasiswa tadi, apa dong Prof? Bagi dong ilmunya. Lu mulai aja. When you start something, kamu akan tahu, oh ombak gua ada di sini, oh gua cocoknya di A, di B, di C. Tapi itu prosesnya panjang. Karena kalau kita nggak cuma 1 konten, 2 konten, 3 konten, 4 konten, 5 konten, sampai 100 konten, terus kita nggak relate sama satu yang lainnya kan, akan si platform digitalnya itu juga bingung. Contohnya gini, lu sekarang memang profesi lu arsitek nih.
hari ini lu bicara tentang gimana sih ngedesain rumah yang bagus, yang cakep. Versi gua misalnya kan. Kan setiap orang kan punya versi masing-masing. Besoknya lu bicara tentang masukin video lucu. Yang ambil tempat lain misalnya ambil video lucu. Besoknya lagi, lusanya lagi lu ambil video tentang lu olahraga. Iya. Besoknya lagi lu posting sepatu lu kena luka gara-gara lari. Besoknya lu posting naik gunung. Besoknya lu ya ini kan kacau. Lu apa sih? Konten lu apa? Nah, di salah satu di persona kita waktu kalau kita mau bikin personal branding lagi adalah kita harus relate, konsisten. Jadi kalau lu ngejual satu ngedesain drafting ya masih relate sama seperti itu. Walaupun memang dengan gaya berbeda tapi point of view-nya itu tetap mirip-mirip. Iya. Harus satu benang merah supaya platform digital itu tahu. Dan akhirnya kebentuk klubnya. Yes, kebentuk komunitas. Gua tuh bikin konten sampai gua nemu format gua itu ada di 2000 konten, Wak. Oke. Kebayang nggak lah? Panjang banget. Sehari itu 300 setahun 365 hari. Ya. Lu kalau 2000 konten aja coba bagi 365 kurang lebih berapa tahun? Gua baru nemu keywordnya gua tuh ada di sini. Persona gua itu ada di Bang Mandor. Setelah 2000 konten itu. Jadi story journey-nya tuh lama. Kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak usah lama-lama jadinya. Kalian ketemu mentor ahli belajar ini ya paling bagus sih nyerahin ke Blitz aja, Wak. Lagi. Iya, daripada lu capek-capek suruh Blitz aja mikir. Bang Mandor itu kan kita kolaborasi. Blitz itu kan tercipta dari kolaborasi kita bareng-bareng Blitz sama Bang Mandor ketemu nama tagline-nya Bang Mandor itu. Bang Mandor itu ketemu. Bang Mandor tukang jawab. Yes. Bisa mikir. Itu tagline. Dan the other content. Yes. Personal brand. Karena zaman sekarang saudara kunci adalah kipas buat kalian yang mau ngejual sesuatu. Soalnya tanpa adanya personal branding di zaman sekarang ya, apalagi buat anak-anak muda nih ya. Maaf ya, siapa kalian? Gitu kan. Karena laut ini ikannya banyak, bos. Yes. Kalau kita nggak berwarna aja, kita nggak berwarna. Dan mirip dengan rata-rata orang. Ya kan nggak ketemu, nggak ketemu. Kecuali lu temannya Raffi Ahmad. Oh. Kalau lu nggak temenan Raffi Ahmad, nggak temenan sama Kaisang. Siapa lagi tuh? Gibran. Siapa tuh yang bawa mobil? Siapa namanya? Temannya Raffi Ahmad tuh yang bawa mobil? Ya, atau Bobby Saputra. Rudi Salim. Maaf saja ya. Kalau kalian nggak bikin personal branding, nggak jualan di digital, nggak ada yang kenal kalian, bos. Ya. Sorry to say. Ya, sekarang penting banget buat bangun branding. Yes. Okay, kan? Lanjut nih Bang Mandor, aku mau nanya lagi nih, gitu kan. Ada nggak nih pesan singkat buat para anak-anak muda yang mau mulai bangun personal branding? Tips and triknya? Kalian mulai sesuatu yang passionate kalian di sana. Oke. Passionate kalian di sana, kalian melakukannya itu jadi berapi-api, semangat. Contohnya gini nih, kalian anak kuliahan, industrinya itu fotografi. Kan gak harus mulu bahas fotografi. Gak juga. Kalau passion kalian di otomotif, sinkronin tuh antara otomotif sama fotografi. Kan bisa banget. Artinya ketika lu ngebangun konten, hobi lu dapet, keahlian lu dapet. Nah, konten lu pasti bermutu. Dari sisi pertama. Yang kedua, lu bahkan banyak pilihan-pilihan materi-materi yang lu bawain di konten lu. Yang ketiga, closing lu pasti lebih tinggi. Kenapa? Because you love it. Kalau gue sih ngelakuin sesuatu itu yang gue sering bicara sama anak-anak muda ya. Lu harus cinta dulu. Iya, cinta dulu. Lu harus cinta dulu. Setelah lu cinta, lu total deh. Karena nggak ada sesuatu yang kita kerjain setengah-setengah impactful. Gue udah bisnis ya puluhan tahun. Gue nggak pernah ketemu orang pebisnis itu yang setengah-setengah. Yang gue lihat orang setengah-setengah ya akhirnya nggak berapa lama langsung keok. Setengah juga. Yes, hasilnya setengah juga. Betul. Gitu kan. Coba deh aku mau nanya Bang Mandor, testimoni langsung aja nih Bang Mandor. Pernah nggak? Karena personal branding Bang Mandor yang kuat di sosial
Pernah nggak sih Bang Mandor ada satu hal yang impactful banget gara-gara soal branding ini? Pernah dapat klien yang nggak ada banyak tanya, nggak ada bak bibu cicet, langsung bertanya, oke gas. Langsung ada. Klien gue dari luar negeri. Wow. Amerika. Wow. Yes. Oke. Iya, ada beberapa klien gue dari luar negeri langsung gas. Langsung gas. Yes. The power of content. Yes, power of content. Dan nilainya itu ya banyak. Fantastis. Oh iya, banyak. Fantasi sih enggak. Tapi banyak loh. Banyak lah ya. Iya, nilainya besar. Cuma datang ke Bang Mandor, datang aja. Enggak datang. Gua via digital, WhatsApp dari dia nge-DM Instagram, gua follow up, terus gua arahin ke WA gua gitu, terus activity gua video call segala macam. Gua nggak pernah ketemu sampai gua bangun rumahnya. Ketika dia visit ke Indonesia baru lihat, berapa lama tinggal lagi sampai selesai. Ya dibangun dulu baru datang. Yes. Duitnya juga transfer dari Amerika, transfer. Faster. Yes. Yang dibangun. Ngeri banget kan? Ngeri Dan ada potensi yang besar banget. Kenapa yang gua sangat aware di sini, berbagi di sini? Karena kalau kalian tidak memulai di sini, maka orang lain yang akan memulai. Bisa aja orang yang nggak punya keahlian di industri ini, bukan arsitek misalnya nih, atau punya keahlian di bidang ini, ya dia yang dapat proyeknya, bukan yang ahlinya, karena dia yang fokus di konten. Yes. Exactly. Berarti impactful dan berguna banget ya. Betul. Boleh dong Bang Mandor nih di-share mungkin gimana sih cara ngatur kesibukan? Kan pasti kan memang punya kehidupan lain sih, konten, betul. Dan lain-lain, mungkin kan ada cek lapangan juga, project. Coba gimana Bang Mandor? Kalau nyiasatin itu sih, kalau namanya kita bisnis sih hampir susah ya. Jadi kalau masuk ke industri bisnis itu nggak ada yang namanya hari libur, nggak ada namanya jam kerja. Jadi kalau lu mau atur balancing itu agak repot. Yang ada adalah you love it. Karena ketika lu kerja di industri ini, ya kan, masarin keahlian lu di industri ini, ketika lu cinta, ya itu bagian healing juga. Jadi seperti itu. Oke. Gua nggak pernah. Kadang kalau gua ngambil nggak tentu. Kadang gua sebulan sekali atau 2 bulan sekali gua ke pantai. Itu doang sih. Itu healing gua. Tapi di antara itu, walaupun gua ambil konten, gua juga healing karena memang it's a part of my life. I love it. This job I very very love it. Pokoknya kuncinya cinta dulu. Cinta dulu. Tanpa cinta nggak bisa, bos. Nggak bisa karena ini memang nguras pemikiran, nguras otak, nguras ide, dan nguras kantong. Beli mic berapa? Kamera berapa? Lighting berapa? Ya kan? Belum yang lain-lain. Iya benar. Kalau CapCut ya lu bayar premium lah, masa yang gratis. Oke, kira-kira itulah arsitek dan personal branding mengapa penting. Sangat penting, bukan hanya arsitek, namun orang-orang yang pengen garap, pengen build bisnisnya, pengen build something different yang berbeda dengan orang-orang lain. Penting banget buat bangun personal branding, apalagi buat anak muda di zaman sekarang. Jadi itu dia dari kita berdua. See you next time. Semoga bermanfaat. Yes. Thank you.